Selamat sore pemirsa Duta TV, Jumat sore, Jumat Inspirasi. Dan seperti biasa, jumpa dengan saya Diana Rosyanti yang akan mengajak Anda untuk berjumpa dengan dia. Yang perjalanan hidupnya, karirnya, apa yang sudah diupayakannya, mudah-mudahan bisa menginspirasi Anda. Kali ini pemirsa, saya kedatangan tamu, seorang Direktur Utama PT Jamkrida, Bapak Dr. Suyanto, Certified Finance Planner. Panjang sekali ya. Kita akan sapa dulu. Beliau saat ini sudah bersama saya. Selamat sore. Selamat sore Mbak Diana. Pak. Waalaikumsalam. Waduh, ini Certified Financial Planner. Agak-agak jarang saya melihat gelar ini. Kalau dokter di depannya oke lah gitu lah. Iya. Boleh diceritakan sedikit Pak, ini apa Certified Ya, Financial Planner Certifikat Financial Planner itu adalah satu sertifikat yang dikeluarkan ya dan diakui oleh BNSP dan dikeluarkan oleh salah satu lembaga ekonomi dunia ya. Jadi tentang bagaimana tentang merencanakan keuangan ya. Jadi perencanaan keuangan. Baik perencanaan keluarga maupun perencanaan di perusahaan. Oke, baik. Jadi itu background dari Pak Yanto yang saat ini menjadi Direktur Utama PT Jamkrida. Nah, Jamkrida sendiri sebagian mungkin sudah paham, sebagian sudah tahu, tapi ada juga yang masih tanya-tanya ini apa ya? Asuransi kah? Atau sebuah perusahaan apakah? Apa hubungannya dengan pemerintah, provinsi, dan lain sebagainya? Mungkin bisa di reminder dan diinformasikan kepada masyarakat. Baik, Mbak Diana, PT Jamkrida Kalsel adalah salah satu lembaga penjaminan kredit milik pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan ya, yang didirikan untuk menjamin para UMKM yang ada di Kalimantan Selatan yang usahanya visible atau layak tapi tidak bankable ya. Artinya jika ada UMKM yang mau mengajukan pinjaman di bank, usahanya bagus tapi agunannya tidak ada atau agunannya kurang ya gitu. Dengan adanya sertifikat penjaminan yang dikeluarkan oleh PT Jamkrida Kalsel dan diserahkan ke bank, maka nasabah tersebut berhak untuk mendapat pinjaman dari bank ya atau lembaga keuangan lainnya. Jadi itu sangat membantu UMKM yang kadang-kadang masih merintis tapi sebetulnya cukup cerah peluang usahanya. Ya, tapi perlu suntikan modal karena memang sudah berkembang, hanya saja nggak punya modal agunan yang bisa dijaminkan ya. Dan ini PT Jamkrida menjadi solusi. Kalau kita flashback, tahun berapa Jamkrida ini sudah? Tahun 2014, Mbak. Oh, berarti cukup baru ya? Cukup baru, ya. Baru umurnya baru 9 tahun, 9 tahun ya. Oke, dan sekarang nasabah yang sudah terjamin dan dijaminkan itu berapa banyak Pak? Sampai bulan ini itu sudah ada 6,8 triliun Mbak, dengan jumlah nasabah yang 85.000 ya, nasabah untuk UMKM di Kalimantan Selatan dan sudah menyerap tenaga kerja sekitar 190 ribuan tenaga kerja dari yang terserap dari UMKM gitu Mbak. 6,7 triliun itu bentuknya itu dijaminkan ke bank atau penjaminan kalau mereka kredit macet? Yang ngasih kredit tetap lembaga keuangan atau perbankan itu Mbak. Tapi kalau ada something berarti nanti dari dari Jamkrida. Ya. Baik, tapi bukan berarti Anda yang UMKM lalu berlomba-lomba datang ke Jamkrida dan seenaknya dalam mengelola usahanya. Nggak gitu ya? Betul Mbak. Tetap akan ada verifikasi, tetap ada ya tadi bankable-nya saja yang dijamin. Tapi visible-nya harus tetap oke ya. Gitu. Baik, kembali ke Pak Yanto. Jamkrida 2014, 9 tahun yang lalu. Saat ini kalau dari sisi karyawan, kan kalau dari sisi perusahaan baru 9 tahun tuh masih lucu-lucunya nih Pak ya, masih merintis, masih bertumbuh begitu. Dari karyawan dan juga skup yang dikelola, apakah sudah bertumbuh sampai seperti apa dari awal sampai sekarang Pak? Ya, jadi alhamdulillah ya Jamkrida Kalsel sejak mulai berdiri sampai sekarang tumbuhnya cukup bagus ya, terbukti dengan mampu menjamin UMKM yang sudah sebesar ya, sudah 6,8 triliun itu salah satu
penjaminan kredit yang cukup berhasil ya. Dan sampai saat ini itu pegawai Jamkrida masih ada sekitar 38 orang ya. Itu organik Pak atau outsourcing? Semuanya kita organik Mbak, kontrak langsung atau pegawai tetap kayak gitu. Pegawai tetap Okay, ya. ya. Baik. Nah sekarang ini kan didirikan 2014. Rata-rata mereka yang ada di dalam itu backgroundnya apakah finansial seperti Pak Suryanto atau yang lain-lain atau bagaimana? Kalau rata-rata mereka ada yang baru, tapi memang sesuai dengan aturan Otoritas Jasa Keuangan ya, kita memenuhi standar ya, aturan OJK ya. Jadi kalau untuk pengurus sendiri memang harus ada latar belakang di perbankan atau lembaga keuangan yang sama Mbak, yang sama dan sejenis ya bidang usahanya kayak gitu. Jadi syarat utamanya itu Mbak. Tapi untuk kawan-kawan teman-teman ya pegawai yang ingin menjadi pegawai di Jamkrida Kalsel, biasanya kalau yang belum mempunyai pengalaman itu biasanya kita ada program yang magang kayak gitu. Jadi sebetulnya menyerap banyak berbagai sektor ya. Karena kalau harus mengkaji dari, tapi visibilitas diambilnya oleh perbankan sih ya. Jadi ini penjaminan ininya saja. Baik, kalau Pak Yanto sebagai direktur utama, bagi Pak Yanto itu kan tadi bertumbuh juga pekerjanya, bertumbuh juga lingkup usaha yang dijaminkan, pastinya dari yang tadinya kecil sampai akhirnya dikenal dan jadi besar, itu perlu leadership seseorang. Kalau Pak Yanto sendiri di periode dari 2014 ke 2023 ini ikuti Jamkrida sejak awal kah atau berada di tengah-tengah atau bagaimana? Ya, saya waktu itu dipercaya Pak Gubernur ya dan lulus fit and proper ya waktu itu dari Bank Indonesia dan Biro Perekonomian. Saat itu dari Bank Mandiri, terus waktu ada perekrutan di PT Jamkrida Kalsel waktu itu awalnya diterima sebagai direktur operasional ya Mbak. Di 2014 itu ya, direktur operasional merangkap direktur bisnis ya. Saat itu seperti itu, terus sudah beberapa tahun, terus waktu itu kita diangkat dan dipercaya Pak Gubernur ya menjadi direktur utama ya, sudah 2,5 tahun ini ya. Baik, artinya sebelumnya memang seorang bankers ya, backgroundnya karena di Bank Plat Merah juga awalnya. Keinginan bahwa Pak Yanto akhirnya ikut untuk fit and proper test tadi, masuk di Jamkrida dibanding karir bankers yang jelas-jelas benderanya adalah bank, itu kenapa Pak? Jadi itu dari masa lalu Mbak sebenarnya. Dari masa lalu memang saya mulai merantau ke Banjarmasin ya. Mulai merantau ke Banjarmasin, mulai jadi tukang ojek Mbak saat itu. Tahun berapa? Tahun 2002. Tanggal 14 Februari mulai jadi tukang ojek, terus tukang ojek karena waktu itu belum ada Google Map. Salah terus kan. Akhirnya sering dimarahin orang dari luar daerah kok jadi tukang ojek. Terus habis itu karena dimarahin kita jualan semangka waktu itu, jualan buah Mbak. Jualan buah di bawah jembatan Kayu Tangi itu, rumah sakit jiwa waktu itu ya. Bawah jembatan saya jualan semangka kayak gitu. Karena ada perbedaan bahasa ya. Jadi sering salah-salah ya. Waktu itu ada pembeli yang orang Sampit, dia cerita, ini saya mau yang halus, saya ambilkan lap kayak gitu. Yang halus saya, ini sudah halus gitu. Yang halus gitu. Saya baru tahu, oh ternyata yang halus itu yang kecil kayak gitu. Akhirnya sambil jualan itu ya sempat jualan sayur juga di Pasar Antasari, sempat jadi kuli panggul juga di Pasar Antasari. Sebentar. Saya tadi tanya, kenapa perpindahan dari bankers memilih kepada Jamkrida? Nah, Bapak cerita bahwa ada masa lalu. Masa lalu bahwa Bapak ini dari UMKM gitu larinya dari situ. Ya, waktu kita masih ketika jualan. Masuk ke sini itu tahun berapa itu Tahun Pak? 2002 Mbak. 2002 itu usia berapa itu? Usia 24 tahun. Artinya masih mahasiswa? Sudah selesai mahasiswa Mbak. Oh, sudah lulus. Sudah S1 ya. Sudah S1 tapi nggak punya pekerjaan memadai. Nggak punya. Akhirnya waktu merantau naik kapal, langsung turun di Trisakti,
terus ngopi kan. Daerah asal mana Pak? Di Demak Mbak, Jawa Oke, Tengah ya. dari Demak ke sini pasti pengen mendapatkan pekerjaan yang baik kan? Iya, iya, nggih. Naik kapal tapi akhirnya harus dari bawah, sangat bawah begitu ya? Nggak ada saudara Mbak waktu itu ya. Sendirian waktu itu? Sendirian ya, nggak ada saudara. Terus mampir di warung makan, terus ngopi-ngopi, terus saat itu juga langsung masih bawa tas itu, langsung nyewa sepeda motor ya saat itu, sepeda motornya yang Alfa diojekkan itu sepeda motor sewaan? Sepeda motor sewaan, 15.000 ya waktu itu satu harinya ya. Saya masih ingat sepeda motornya Alfa ya waktu itu, karena boros, terus nggak sering salah jalan kayak gitu. Akhirnya kita minta yang Astrea 800, saya masih ingat karena agak irit, itu pun nggak lama ya, karena memang nggak tahu jalannya itu Mbak waktu itu. Baik, menarik. Sebentar, kita kupas satu-satu ya, bahwa beliau punya background pernah berada pada titik bawah, bagaimana usaha susah begitu ya, mendapatkan supporting juga susah. Pertanyaannya sebetulnya saya lebih ke personal Pak Yanto, kenapa memilih ojek? Memilih mengojek dengan posisi menyewa, padahal Anda baru datang, pastinya tidak paham lingkungan, tidak paham jalan, tapi kenapa itu pilihannya, tidak yang lain-lain? Kenapa tidak jualan semangka duluan gitu sebelum ngojek? Jadi memang Pak, jadi pengen menangis Pak. Sebelumnya apakah ada pernah pengalaman mengojek? Waktu itu jadi saya dilahirkan dari keluarga yang memang kurang mampu Mbak. Jadi bapak meninggal ya, adik saya 5 ya. Di Demak sana ya Pak? Di Demak sana ya. Jadi kesini itu harus dapat kerjaan karena tadi masih sekolah semua ya, bapak meninggal. Jadi seperti itu Mbak. Oh, jadi fighting seorang Pak Yanto itu adalah pokoknya melakukan apa saja yang bisa begitu. Saat Kenapa itu. pilihannya ojek Pak? Yang paling gampang Mbak, dan saya bisa kayak gitu. Ojek kan tanpa harus bekerja pada orang lain ya. Dan paling gampang kan saat itu, langsung ngobrol-ngobrol, terus langsung saat itu ya karena nggak tahu mana yang dituju. Ketika gitu. sewa itu otomatis kan pinjam atau sewanya sewa rumah dengan sewa motor ya berarti. Iya. Oke. Posisi yang sangat berkesan ketika menggojek yang walaupun akhirnya tidak lama, itu apa ya? Dan makna kan setiap hidup itu adalah pemaknaan. Makna apa yang walaupun cuma sekejap yang bisa dicatat dan ditulis oleh Pak Yan? Jadi hidup ini memang harus tahu jalan Mbak. Jadi itu yang paling mengena ya. Kita mau jadi apa, kalau nggak tahu jalan juga akan repot ya. Karena waktu itu ke Belitung, sudah tahu ke Belitung Pak, saya bilang sudah tahu. Padahal ternyata saya arahnya ke Ayani, ke Ahmad Yani kan, jadi nggak tahu. Akhirnya saya di sana sudah nggak dibayar, dimarahin kan kayak gitu. Jadi memang hidup ini harus tahu jalan, harus tahu arah gitu. Jadi untuk bisa berhasil harus tahu arah, itu yang paling mengena ya waktu saya jadi tukang ngojek kayak gitu. Baik. Pemirsa, proses pendewasaan kadang-kadang kita bisa belajar dari banyak hal, bahkan dari hal yang tampak sepele sekali. Seperti Pak Yanto katakan bahwa saya datang, yang penting saya harus bekerja, punya penghasilan dan melakukan apa saja. Tadi dengan memulai dengan mengojek, dan akhirnya mungkin di sela-sela kelelahan tanpa ada bayaran, uang sudah menipis, Pak Yanto bisa mengendapkan rasa dan mengambil kesimpulan bahwa hidup itu harus tahu jalan, harus tahu tujuan agar semuanya bisa dengan tepat dan cepat bisa dicapainya. Kita pasti akan kembali masih ngobrol dengan Pak Yanto sesaat lagi. Pemirsa, hidup itu akan sangat berkesan kalau kita memang menorehkan makna dan rasa di setiap langkah-langkah kita. Dan Pak Yanto mencatatnya bahwa pertama kali merantau demi untuk keluarga, ayah sudah tidak ada tanggung jawab terhadap adik-adik. Beliau mencari cara apa saja agar dapat bekerja. Meskipun akhirnya
harus ganti profesi ya. Iya. Tapi makna luar biasa ya Pak ya, bahwa kita harus tahu jalan. Ketika Bapak mengendapkan rasa itu dan akhirnya memilih saya jualan semangka saja, apa yang ada dalam benak Bapak selain tadi bahwa ya kita harus menentukan jalan? Apakah saat itu Bapak sudah lalu berpikir bahwa saya harus menemukan jalan sukses di sini? Iya Mbak, memang saat itu habis jualan ngojek, terus jualan semangka, jualan sayur, saya sempat Berapa modal yang Bapak bawa dari Jawa? hanya tiket itu aja Mbak, tiket sama ada uang Sedikit, 300.000 ya, karena memang adik-adik waktu itu kan lagi membutuhkan kan kayak gitu, pokoknya sampai Banjarmasin itu aja sudah tujuannya kayak gitu Mbak. Nah tadi tentang bagaimana saya bisa kerja di bank, itu waktu saya jualan buah itu ke bank, ngajukan kredit gitu, ditolak. Ngajukan kredit ditolak, itu kurang KTP saya kan KTP Jawa ya. Terus nanti surat bikin usaha, bikin izin domisili, bikin PPP kayak gitu, terus ditolak gitu. Akhirnya pun nggak cair juga, saya akhirnya jadi supir Banjarmasin Pos. Terus saya saat dengan itu, predikat sarjana sarjana ekonomi, perikanan waktu itu Mbak. Sarjana perikanan. Nah waktu itu saya bersumpah dalam hati ya, saya besok mau jadi pegawai bank. Saya kalau mau jadi pegawai bank, saya nggak seperti itu kayak gitu. Itulah saya dengan UMKM itu memang sudah sangat dekat ya, sudah sangat dekat dari dulu gitu. Jadi waktu habis adik saya ada satu yang selesai kuliah, jadi saya ajak ke sini, kebetulan gajinya juga lumayan ya, lulusan pelayaran. Terus kita bersepakat kakak nggak mungkin seperti ini dek, kakak ingin hidup juga ya, kayak orang-orang kayak gitu. Terus waktu itu mengajukan lamaran di Bank Mandiri dan alhamdulillah diterima gitu. Dan beberapa tahun jadi pegawai bank, mulai dari marketing itu alhamdulillah menjadi yang terbaik se-Kalimantan, terbaik se-Indonesia, sudah berkali-kali terbaik terus kayak gitu. Apa motivasi seorang Suyanto muda waktu itu? Ada keinginan dendam positif bahwa saya harus masuk menjadi pegawai bank karena ada pengalaman pahit, tidak bisa mendapatkan kredit hanya karena gitu loh, administratif begitu. Nah ketika masuk, Pak Yanto menjadi yang terbaik. Apa yang dilakukan di situ dan mengapa jadi terpilih? Ya, kita mesti lakukan apa yang orang lain tidak lakukan ya. Saya kebetulan sering baca buku dari dulu Mbak, sering baca buku. Jadi kalau menurut Imam Syafi'i ya, katanya yang membuat manusia itu tidak maju cuma ada dua. Yang pertama karena kemalasan, yang kedua karena kurangnya ilmu pengetahuan. Ya hanya dua itu saja kata Imam Syafi'i itu. Jadi kalau nggak malas ya memang kurang belajar kan kayak gitu. Jadi kita memang melakukan sesuatu yang orang lain tidak lakukan. Ya, jadi kita lakukan sesuatu yang orang lain tidak lakukan ya. Contohnya? Kalau orang prospek bank itu, misalkan untuk jadi marketing ya. Saya waktu awal-awal jadi marketing nggak punya sepeda motor Mbak, jadi saya jalan kaki ya. Biasa marketing keluar bank pakai baju rapi, minta tolong diantarkan misalkan ke Mahlige gitu, saya jalan kaki ke arah Trisakti gitu, nanti pulang balik jalan kaki lagi, jalan kaki gitu. Terus esok paginya saya ke jalan veteran, nanti numpang kawan, belum ada angkutan seperti ini kan, numpang kawan, helmnya nanti dibawa kayak gitu. Terus nanti veteran terus jalan kaki ke arah Pramuka kayak gitu, terus nanti balik kayak gitu kan. Nah kalau yang lain jam 5 mereka sudah pada di kantor, sudah pada pulang, saya malam juga Mbak. Malam saya juga ikut membantu prospek ya, artinya yang memang orang lain tidak lakukan. Ya, sampai malam pokoknya pagi sudah nggak inget hari Minggu, hari libur kan, pokoknya kita harus jadi yang terbaik ya, seperti itu Mbak. Ada langkah-langkah out of the box yang dilakukan oleh Pak Yanto untuk bisa menggapai apa yang menjadi target kerjaan, tapi sebetulnya lebih jauh lagi adalah ada visi misi di situ. Visi misinya
Ya. Dari seorang Pak Suyanto itu apa? Oke, visionnya kan menjadi sukses, menjadi bermanfaat gitu lah. Tapi kan pasti ada terminal-terminal yang ingin diraih saat itu. Ketika jadi bankers, apakah dilepas itunya? Apa namanya, jualan semangkanya? Tidak, Mbak. Oh tidak, Jadi oke, saat dilanjutkan itu gitu ya? dilanjutkan, tetap dilanjutkan. Makanya adik-adik saya bawa satu, lima-limanya kebetulan Dibawa ke sini dibawa sekarang? ke Banjarmasin semua, Oke. Mbak. Jadi ada mereka jadi saksi lah waktu saya jualan semangka, sempat nyopir, sempat Oke. ngecek itu mereka tahu kan bahwa kakaknya di sini juga kerjanya seperti itu. Jadi yang kita lakukan apapun profesi kita memang harus jadi yang terbaik gitulah. Yang mesti kita lakukan kayak gitu. Saya masih ingat waktu jualan semangka itu, saya juga melakukan yang terbaik ya. Yang terbaik jualan semangka tuh Iya. apa gitu loh kan? Saya Kayaknya semua orang jualan semangka ya nunggu pendatang yang datang saja. Iya, Kalau Pak iya. Suyanto apa yang terbaik yang saya waktu dimaksud? itu saya ngambil semangka sendiri di negara, dipelihara, dan saya pasti pilihkan semangka yang paling baik. Oke. Bahkan saya jualannya itu walaupun di pinggir jalan, saya jualan itu Pakai mobil itu ya? pakai mobil pickup itu. Oke. Jadi saya jualan itu kalau saya tulisin garansi. Waktu itu belum ada semangka yang garansi. Kalau memang tidak manis, tidak merah, saya ganti 100%. Saya ganti. Ini cerita adik saya yang baru pulang baru datang dari Jawa, dia nggak ngerti itu. Jadi baru datang dari negara kayak gitu. Walaupun semangkanya saya tahu itu bagus ya, dibelah semua kayak gitu. Ada yang ini kok memang semangka kalau baru datang itu kan tidak merah ya. Oke. Itu banyak digaransi ya, memang digaransi beneran kayak gitu. Tapi akhirnya tahu gitu bahwa Kalau yang ini merah harus itu, didiamkan ya, dulu didiamkan gitu. berapa malam kayak gitu supaya yang dijual yang ini dulu kan kayak gitu harus. Oke. Memang kita harus melakukan yang terbaik, Mbak. Ahlinya lah ya. Iya, Jadi seperti yang itu. terbaik itu ketika kita mengulik informasi dan keilmuan dari apa yang kita Iya, jalankan. Baik, Pak Yanto, kata orang sesuatu, Pak Yanto dendam nggak sih dengan kehidupan sebelum Pak Yanto sukses itu? Enggak, Mbak. Oke. Enggak, itu memang sebuah pembelajaran ya. Tapi ya sempat juga sih, Mbak, waktu itu sempat mau bunuh diri juga sempat Kenapa? ya. Kenapa? Waktu saya jadi sopir, Mbak. Supir Supir sebuah supir institusi ya. di Banjarmasin Pos Iya, kebetulan, oke. Mbak. Saya ngantar koran itu dibatasin waktunya ya. Jadi 4,5 jam harus sampai Tanjung. Oke. Dan itu muatnya koran kan banyak ya. Saat itu mobil batubara juga gede-gede gitu. Jadi kalau terlambat itu lebih dari 4,5 jam itu didenda. 1 menitnya 1.000. Oke. Jadi gajinya 35.000. Jadi kalau 15 menit kayak gitu, 15 menit berarti 15.000. Jadi untuk makan saat itu 15.000 juga sekali makan ya di Barbecue. Jadi sudah habis kayak gitu. Jadi saat-saat itu memang semuanya harus dilakukan dengan cepat ya. Berangkatnya jam 2 malam, nanti pulangnya jam 12 malam. Kayak gitu, karena dikejar waktu seperti itu sering kecelakaan, Mbak. Oke. Sering kecelakaan. Jadi waktu di Paringin itu ya, saya lihat ada babi dengan kecil-kecil anaknya kayak gitu. Saya entah kenapa gitu, entah kecapean atau apa gitu, atau nabrak pohon ya, nabrak pohon jeder kayak gitu. Nabrak pohon, saya sudah baru ingat itu nabrak pohon. Oh terus, aduh Tuhan, saya sudah nggak kuat lagi Tuhan. Saya bilang dalam hati saya, kalau memang saya harus mati, saya udah ikhlas kayak gitu. Nah waktu nancap kaca mobil itu di sini, darah ngucur ke sini, sudah mati, saya mati sudah kayak gitu. Jadi ternyata saya sadar gitu, ternyata saya di rumah sakit di Harabe ya. Jadi sudah sempat kayak gitu, Mbak, saking nggak tahannya waktu itu. Baik. Artinya tantangan hidup begitu berat, tanggung jawab begitu besar, ada adik-adik sehingga segala usaha kayaknya tidak optimal hasilnya ya. Nah, titik balik seorang Suyanto dari yang tadinya serba penuh tekanan, serba kecil yang didapat, sampai pada akhirnya menjadi seseorang yang lebih percaya diri, itu apa? Kita tahan dulu, kita masih akan kembali, masih ngobrol dengan Pak Suyanto.
Pemirsa, masih dengan Pak Yanto dan perjalanan hidupnya. Pada akhirnya ada titik balik. Hidup itu Allah sudah janjikan bahwa ketika di bawah tidak di bawah terus ketika kita mau berusaha dan berupaya. Dan walaupun sempat ada rasa putus asa, rasa kok gini-gini aja, Pak Yanto akhirnya bisa membuka pintu yang terus berubah menjadi baik. Menurut Pak Yanto, dari perjalanan hidup Pak Yanto, titik balik yang akhirnya membuka pintu cahaya untuk menjadi lebih baik, lebih bagus, lebih baik itu saat apa? Jadi waktu saat kerja di bank ya Mbak ya, waktu kerja di bank itu walaupun kita marketing ya, tapi kita berkesempatan untuk melihat di UMKM, mensurvei UMKM kayak gitu. Oh, orang usaha itu seperti ini. Terus beberapa orang juga ada nasabah, calon nasabah saat itu juga banyak orang-orang yang memang kaya ya. Jadi kita bisa belajar dari mereka ya, tentang kekayaan itu, mereka mencari kekayaan seperti apa kayak gitu. Dan memang dengan pembelajaran ya, dengan mereka kita mau belajar kayak gitu. Jadi memang itu yang membuat titik balik gitu Mbak. Jadi memang waktu di bank kita bisa belajar ke banyak orang yang berhasil kayak gitu. Kenapa dia bisa berhasil, kenapa dia bisa macet, dan itu tiap hari kan acaranya seperti itu Mbak. Nah, proses ketika dalam karir akhirnya mendapatkan kenaikan karir tertinggi di perbankan itu sebagai apa? Kepala wilayah Mbak. Kepala wilayah di PT Permodalan Nasional Madani ya. Waktu itu ya. Itu anak perusahaan Bank Mandiri? Bukan, itu di BUMN juga Mbak. Jadi kalau di perbankan sendiri di Bank Mandiri kepala cabang. Kepala cabang. Kepala cabang di wilayah Kalsel. Di Kapuas waktu itu. Itu sampai kepala cabang lalu beralih ke PT Permodalan Nasional Madani ya. Kenapa ada kegelisahan dari seorang Suyanto saat itu untuk terus bergerak, untuk terus berubah, untuk terus mencoba hal baru? Jadi memang banyak tantangannya Mbak ya. Di sini saya kalau di bank itu namanya di bisnis ya. Di bisnis kebetulan kita bisnis itu kan kalau di bank itu jelas targetnya, evaluasinya jelas ya. Artinya di lending berapa, di funding berapa gitu. Yang terutama di lending ini, kalau fundingnya kan pasti ada bagian lain lagi kan, dan itu lebih mudah ya. Yang menguntungkan banyak itu di lending kayak gitu. Bagaimana kita bisa memasarkan kredit bank ya. Nah saat itu Mbak, saat itu memang seperti itu. Dan apa yang membuat akhirnya beralih? Jadi gini Mbak, di bank itu ya, ini rahasia ya sebenarnya. Kerja di bank itu kalau kita tidak pindah itu gajinya naiknya kecil Mbak. Ya, ini sementara Pak Yanto punya target sukses lainnya. Yang kalau kita bisa lebih cepat ya, bisa lebih cepat kayak gitu. Kenapa kita tidak? Dan saat itu saat paling bagus-bagusnya karir, itulah saat kita harus pindah. Sehingga kondisinya masih bagus. Masih bagus. Dan itu bukan dianggap sebagai kutu loncat ya Pak ya? Bukan Mbak, tergantung kita menilainya. Tapi pengalaman saya pribadi ya, saya pindah ke beberapa bank itu, dan saat itulah kita bisa nego gaji Mbak. Artinya kalau di bank itu namanya outstanding ya, punya nasabah misalkan jumlah pinjaman misalkan 50 miliar kayak gitu. Waktu kita negosiasi gaji di bank yang mau kita yang lainnya, kita bisa ini dari 50 miliar kamu bisa pindahkan berapa miliar kayak gitu. Gitu. Karena nasabah ikut pada marketersnya biasanya begitu ya. Kayak gitu, Mbak. Orang tuh membeli dari teman gitu lah, itu positioning, dan itu menjadi positioning ya. Ya, dan memang saat itu waktu jadi marketing itu saya memang kalau boleh dikata mungkin marketing yang ini Mbak, yang agak nekat ya. Kalau saya ditanyain, Pak saya mengajukan di bank kayak gitu, syarat-syaratnya apa? Saya memang waktu itu saya jawab syaratnya masih hidup aja. Karena semua dari mulai nggak punya KTP, nggak punya surat keterangan usaha, mulai nggak punya SIUP, situ yang masih segel gitu, nggak punya jaminannya masih itu, saya memang bantu nguruskan. Tetapi kan ada hal-hal yang sifatnya pakem yang ada di perbankan ataupun juga saat itu mungkin belum ada OJK ya. Ada OJK, sudah ada aturan yang melekat pada itu. Apa yang dilakukan oleh Pak Yanto terhadap? Jadi itu kan berproses Mbak. Artinya kan, tidak dipersulit di awal, tapi harus tetap dilengkapi. Kita harus melengkapi itu. Itulah tugasnya marketing ya, marketing bank yang saat itu masih pakai dasi. Dengan target se-X gitu ya, gitu kan, masih keren-keren kayak gitu. Dan saya waktu itu memang sudah
Jadi mereka mengikuti mereka yang memang nggak punya Oke. keterangan usaha, kita uruskan, yuk nggak Baik. punya SIUP, nggak punya TTP. kayak gitu. Artinya proses membantu UMKM itu sudah berada sejak zaman di perbankan Iya, itu sendiri. iya Mbak. Begitu pindah ke Jamkrida lebih-lebih Pas, lagi Mbak. ya. Pas gitu Mbak, ya. itu Oke. saya pikir Tuhan ya memang sudah sesuai lah, saya sesuai dengan apa yang kita inginkan, apa yang kita pikirkan ya. Saya ingin membantu banyak orang kayak gitu, saya pikir pas saja. Saya ingin membantu UMKM kayak Dan gitu kan. ternyata Allah membukakan Ya, jalannya. dan, Baik Pak Yanto, bagi Pak Yanto sukses itu sendiri apa ya? sukses adalah sebuah proses Mbak, proses Oke. perjalanan dari tahap-tahap ya, pada setiap tahap ya. Oke. Sukses itu yang kami sebut sebagai total life itu ya. Jadi sukses itu harus berjalan bersamaan ya, bersamaan antara kesehatan, terus hubungan, terus kemakmuran, juga di spiritual Mbak. Dan sukses itu jika keempat-empatnya itu kita bisa berjalan yang selaras ya. Baik. Jadi Pak Yanto, kalau sudah bicara seperti itu artinya bahkan Pak Yanto sudah bisa membutiri dari arti sukses itu sendiri. Selain mungkin itu diterapkan pada diri sendiri, ini bisa di-share kepada orang lain. Ya. Pak Yanto sendiri merasa bahwa apakah Pak Yanto sudah mencapai sukses itu? oh belum Mbak, Belum belum, ya? kita masih berproses Mbak. Masih berproses. berproses, Karena ya. tidak boleh cepat puas. Ya, Oke. masih berproses Mbak. Sukses paripurna tadi, keseimbangan 4 dari yang total life Iya. itu menurut Pak Yanto. Puncaknya apa? Di spiritual Mbak. Oke, spiritual sekarang kondisinya bagaimana? Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Mulai merangkak lebih baik iya, ya? boleh. Oke. Karena memang kalau manusia ini sebenarnya adalah makhluk spiritual. Iya. Jadi kalau kita dihadirkan ke dunia ini, ya kan, itu kan memang ujung-ujungnya juga nantinya akan ke spiritual ya. Oke. Untuk apa kita hadir di sini, dari mana kita berasal, saat ini kita mau ngapain dan kemana kita akan pergi. Oke. Ya, kalau saat ini ya memang spiritual itu kalau menurut saya itu memang berpengaruh Kuncinya. 70% ya. Baik. 70%. Menjadi pelumas dalam setiap sendi kehidupan adalah Iya. spiritual. Pak Yanto, ketika Anda tadi katakan saya belum sukses, masih ada yang dicapai, terutama hal-hal yang sifatnya spiritual pastinya ya. Iya. Nah, tetapi ada hal yang sifatnya material pastinya juga Iya. yang menjadi target-target oleh Iya, Pak Mbak. Yanto. Sebagai direktur utama di sebuah perusahaan milik pemerintah daerah ya, Iya. yang juga dekat dengan masa lalu Pak Yanto yaitu dengan Iya. UKM. Nah, kalau boleh dideklar lagi yang mana sebetulnya target sukses secara physically yang ingin Pak Yanto capai lagi? Jadi keempat-empatnya itu Mbak, memang Oke. kita harus berjalan secara seimbang ya. Betul, Harus ya. selaras. Misalkan kita punya target nih, taruhlah kita punya penghasilan sekian kayak gitu. Tapi Kalau standarnya penghasilan begitu ya, kalau itu kan di kemakmuran itu Mbak. Iya. Kemakmuran itu. Terus nanti kita mesti hubungan kita juga harus Kalau baik. persentase sudah dari mana? Iya. Kalau sudah di 80 Mbak. 80%. Iya. Jadi ada 20% lagi yang masih ingin Nggih, dicapai. ya, kira-kira seperti Oke. itu Mbak. Kalau 20% lagi yang ingin dicapai, bolehkah sedikit bocoran? Kondisi seperti apa total sempurna, total life yang ingin dicapai oleh seorang Pak Suyanto? Membantu lebih banyak, membantu banyak orang Oke, itu Mbak. artinya intinya. kantongnya lebih banyak Ya, lagi lebih ya? banyak Oke. ya. Makanya kita Sekarang kantongnya udah banyak loh. kita memang dari dulu kita ini Mbak, kita lebih fokus kayak dulu ingat pesan bapak saya ya, untuk pendidikan, Oke. kesehatan, sama untuk Arahnya makan. ke sana. Jadi kalau ada kayak gitu ya memang kita harus bantu kayak gitu sampai sekarang. Baik, Pak Yanto. Oke. Leadership. Pak Yanto berasal dari bawah. Leader untuk diri sendiri, membangun usaha sendiri, berdarah-darah sampai jadi supir, sampai begini, begitu. Artinya kalau kita boleh bicara di posisi tertinggi saat ini di perusahaan Pak Yanto bisa bilang bahwa saya pernah merangkak dari bawah loh, dan sekarang saya ada berada di puncak. Leadership seperti apa yang dilakukan atau yang diterapkan oleh Pak Yanto pada tim? Ya, leadership yang kita bangun yang paling berat adalah memberi contoh Mbak. Oke. Jadi kalau kita ingin ini gitu, ingin tercapai ini, kita harus melakukan duluan. Iya. Itu yang paling berat Paling ya. berat, ya. Apalagi sudah posisi yang seperti ini ya. Itu ya misalkan yang paling gampang saja ya. Setiap pegawai mesti datang ke kantor jam 8 ya. Ya kita harus datangnya jam 8.
Oke. kayak gitu. Itu Termasuk yang, pimpinannya. termasuk pimpinannya. Oke. Jadi itu yang paling berat Mbak sebenarnya. Dan komit ya. ya artinya kalau kita komit, nanti pegawai juga ikut komit, mau nggak mau kan? Iya, Itu iya. yang mereka melihat, ya gitu. Kalau mereka mendengar, mereka merasakan, oh ini pimpinan saya bisa ya. Oke, Bisa, artinya kayak gitu. teladan itu menjadi penting di Iya, dalam iya. menuntun sebuah leadership. Ketegasan juga pasti ada Iya, di situ iya, ya. iya. Pak Yanto galak nggak sih kalau sama tim? Sepertinya enggak Mbak. Oke, enggak. Kita Galak atau tegas? tidak dua-duanya Mbak. Tidak dua-duanya. Iya. Kenapa? Tapi kan itu bisa menjadi swing kepada tim. Iya, kadangkala kita mesti tegas. Oke. Ya, tapi tidak perlu galak Mbak. Ya. Kadang-kala kita harus tegas ya. Iya, tegas. Kalau membuat kebijakan memang harus tegas, Baik. tapi tidak karena kita kebetulan di lembaga keuangan dan diawasin oleh Oke. OJK Ada ya. aturan pakem Ada ya. aturan pakem Ada yang aturan. memang harus kita Strike, yang Apa harus yang bisa strike, membuat Pak Yanto marah? ya melanggar Mbak, melanggar aturan yang di OJK. Misalkan kayak laporan tiap bulan itu tanggal 10. Nah, ternyata kita udah bikin aturan lagi di bawah tanggal 6. Kok sampai nanti tanggal 6 nggak selesai? Itu harus ditelusuri tahu apa sebabnya. Oke. Kayak gitu. Dan itu ada ketegasan. Dan ya? itu tegas, wajib tegas. Oke. Ya. Baik, semarah apa kalau boleh di persentase? Kemarahan paling optimal yang dilakukan atau pernah dikeluarkan oleh seorang Pak Suyanto seperti apa? Dan paling marah dalam kondisi apa? Saya paling kalau marah diam saja Mbak. Oke. Diam. Jadi itu marah diam itu sudah yang tertinggi Ya, berarti? yang tertinggi. Saya diam, paling nanti saya panggil yang bersangkutan, terus kita kasih surat. Gitu. Surat langsung surat mari kita berteman saja. Ya, Itu yang gitu. agak susah pemirsa. Ya. Ketika seorang pimpinan sudah diam, tidak ngomel, tidak cerewet, tapi langsung ada surat, nah itu bahaya Ya, itu ya, ya, bahaya. Ya. Baik, Pak Yanto, kita ingin melihat flashback seorang Yanto muda tadi secara runut juga Pak Yanto menceritakan dengan beban, karena bukan beban sih sebetulnya, ujian. Ya. Diminta untuk mengasuh adik-adik Ya. juga. Ibu masih ada Pak? Itu masih ada. Ibu, jadi sekarang dibawa ke Banjarmasin? Dulu pernah Mbak, tapi paling lama 40 hari. Nggak betah ya? Nggak betah, jadi ibu saya itu ya mohon maaf ya, sampai saat ini Ya. masih tidak bisa baca, Oke. tidak bisa nulis, dan Baik. tidak bisa berbahasa Indonesia Mbak. Jadi Jadi- beliau lebih akan aman dan senang di kampung halaman Ya, di beliau. kampung halaman. Baik, Pak Yanto sekarang mungkin waktu Yanto muda, orang Demak yang merantau saat itu tidak membayangkan menjadi posisi sebagai direktur utama PT Jam. Ya. Paling keinginannya sukses, bisa membiayai adik-adik Ya, kan. kayak gitu aja. Kalau boleh Pak Yanto berterima kasih dalam panjangnya perjalanan ini, kira-kira kepada siapa Pak Yanto ingin mengucapkan terima kasih? Kepada ibu Pak. Oke, kenapa Ibu? Ya, kepada ibu, kepada bapak yang telah menurunkan saya ke bumi ini ya. Tanpa beliau kita nggak bisa turun ya, walaupun dilahirkan. Ya, saya juga baru sadar kalau bapak masih ada juga belum tentu bisa sampai kita sampai seperti ini ya. Mungkin nggak boleh ke sana, nggak boleh ke ya kayak gitu kan. Dipegang begitu ya, ya. dipegang kayak gitu. Baik. Kalau yang diingat, Ya. didikan, teladan, tadi kan hidup kita sebetulnya dipenuhi teladan, apalagi orang Jawa ya. Iya. Teladan, didikan, pesan yang paling sangat berkesan yang ditinggalkan oleh almarhum maupun juga oleh ibu, yang menjadi oke lah, ibu adalah seseorang yang bukan berada di jalur pendidikan, Iya. tetapi biasanya beliau punya petuah yang menjadi panutan dari seorang Suyanto. Apa yang paling terngiang di dalam perjalanan hidup Pak Yanto, pesan dari orang tua? Tapi kita tahan dulu, kita akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, kita harus belajar pada banyak hal, termasuk pada perjalanan seseorang, idenya, perjuangannya. Nah, pada Pak Yanto pastinya juga ada teladan yang diikuti. Tadi Pak Yanto bilang kalau ingin berterima kasih pada orang tua. Ya. Apa sebetulnya menjadi genggaman Pak Yanto yang bisa menjadi bekal dalam perjalanan sampai hari ini?
Jadi kalau Bapak itu ada 3 ya, kita yang harus kita lakukan ya. Yang pertama tentang pendidikan, Mbak. Pendidikan memang Bapak saya juga SD ya, terus ibu saya juga nggak bisa membaca, artinya SD aja nggak sekolah kan, gitu kan, nggak selesai. Jadi pendidikan itu memang yang paling utama, Mbak. Dan beliau tetap mendorong ya, untuk tetap pendidikan mendorong tinggi. walaupun saya waktu SMA bapak saya meninggal, tapi yang tetap pendidikan kayak gitu. Biar nggak seperti bapakmu ini kayak gitu, yang saya ingat itu. Jadi sekolah gitu, dan kerja keras ya. Itu, Mbak. Terus yang kedua ya tentang kesehatan, apapun yang kita lakukan, apapun posisi kita, kalau apapun yang kondisi kita saat ini seberapa kaya kita, kalau kita nggak sehat ya nggak ada itu ceritanya. yang menjadi gitu. teladannya. Yang ketiga apa, Pak? Yang ketiga itu jangan ragu-ragu kalau pengen bantu orang gitu. Jadi ya terutama kalau untuk makan ya, kalau untuk makan, untuk pendidikan sama kesehatan, akhirnya balik lagi ke situ. Jadi tolong dibantu orang yang meminta di 3 bagian. Iya kayak gitu. Makanya sampai sekarang kita masih melakukan itu, Mbak. Di situ, ya. Baik, Pak Yanto, di sisi profesional, Anda sebagai orang walaupun backgroundnya adalah dari perikanan, tetapi Anda akhirnya banyak terjun di dunia finansial, perbankan, bahkan sudah punya sertifikat untuk financial planner gitu, membantu perencanaan keuangan. Nah, Pak Yanto sendiri kalau di dunia profesional, siapa yang menjadi acuan teladan yang sangat dikagumi oleh Pak Yanto, atau dalam kehidupan yang lain yang tidak hanya profesional, siapa yang menjadi saya ingin seperti dia? Pak Karno sepertinya, Pak. Ya. Kenapa, Pak? Ya, Pak Karno jelas gitu, misi hidupnya kan jelas ya. Dia ingin memerdekakan bangsa Indonesia kayak gitu. Makanya dalam slogan-slogan itu dari SMP saya udah bilang merdeka. Merdeka itu apa? Merdeka dari penjajahan. Ya. Merdeka itu ya singkatan waktu itu, Mbak. Saya waktu SMP memang saya harus memikirkan satu kata untuk motivasi, untuk memotivasi diri saya sendiri waktu SMP itu. Jadi akhirnya tercipta kata-kata merdeka kayak gitu. Merdeka itu muda ya, selalu berjiwa muda kayak gitu, kreatif, berpikir kreatif ya, kaya raya dan ahli surga, Mbak. Jadi muda, kreatif, kaya raya dan ahli surga. Merdeka kayak gitu. Muda, kaya raya, kreatif dan ahli surga. 5 tahun ke depan seorang Pak Suyanto, apa yang ingin diraih, apa yang ingin dikejar? Pastinya ada planning-planning yang harus menjadi target, karena tadi dikatakan di awal, kalau kita jadi tukang ojek tidak tahu jalan, maka kita akan banyak nyasar. Kalau kita menjalani ojek kehidupan, menjalani drive, apalagi sudah punya keluarga dan lain sebagainya ya, itu juga harus jelas tujuannya, harus apa dan mau apa. Pak Suyanto, 5 tahun ke depan apa yang ingin dilakukan? Jadi sebenarnya kita ingin, Mbak, kita sudah alami bahwa pendidikan dan kerja keras itu memang mampu menjadi jembatan ya untuk bisa kita lebih baik ya. Makanya saya sampai saat ini pun kita coba melangkah di jalur pendidikan, Mbak, ya. Selain menjadi direktur utama, kami juga ngajar juga, Mbak, di beberapa perguruan tinggi ya. Nah, dan itu kita mulai dari saudara-saudara kita yang saudara kandung itu yang S1 kita naikkan jadi S2, yuk kita sekolah lagi, kita belajar lagi, dan saat investasi ini investasi ilmu, Mbak, dan kita udah coba saat ini 100% pegawai Jamrida itu sudah S2, Mbak. Sudah S2. Jadi itu ditularkan kepada staf juga ya. Sopir saya itu S2, Mbak. Jadi memang pendidikan itu yang kita telah alami, kita renungi, kita saksikan sendiri. Pendidikan itu menjadi jembatan lah untuk kita bisa lebih baik lagi ya. Artinya dikunci bahwa kalau kita nggak ada ilmunya, termasuk tadi kita nggak bisa mengenali kendala, nggak bisa mengenali halangan, termasuk nggak bisa mengenali peluang. Nah ini yang repot kalau nggak paham ilmu. Ilmu tidak harus selalu di bangku pendidikan, walaupun kalau kesempatan
ada kenapa tidak ya gitu loh. Tetapi ilmu kehidupan. Pak Yanto, di akhir obrolan kita, hal yang menurut Pak Yanto pada akhirnya perjalanan dari usia muda sampai dengan sekarang, yang paling Pak Yanto garis bawahi, yang bisa di-share kepada masyarakat via Duta Televisi ini, kira-kira Pak Yanto ingin menyampaikan apa agar mereka juga bisa punya visi, punya misi, dan punya semangat untuk menjalani hidup lebih baik? Ya, jadi sebenarnya kehidupan ini kan pembelajaran dari jiwa ya Pak. Dari jiwa kita itu berasal dari mana, apa yang mau kita lakukan, dan kita mau kemana gitu. Jadi mungkin satu kata saja yang ingin saya sampaikan ya, jadi teruslah belajar ya. Kuncinya belajar, karena dengan ilmu kita bisa menentukan kemana melangkah. Ilmu juga tetap harus dilumasi tadi dengan rasa, dengan spiritual, agar kita tuh ilmunya nggak kering. Ya. Karena Pak Yanto juga tadi mengatakan bahwa ada hal yang harus kita bagi. Dari yang kita dapat ada hal yang harus kita bagi. Itu jangan dilupakan ya. Kalau dari apa yang kita dapat kita genggam sendiri, busuk nanti di dalam ya. Baik Pak Yanto, sukses untuk perjalanan hidupnya, sukses untuk jam keridanya. Misi untuk membantu para UMKM mudah-mudahan bisa terus dikawal di posisi direktur utama ini, dan pastinya juga kreativitas lainnya, karena merdeka tadi. Merdeka, kita sama-sama merdeka. Merdeka artinya itu tadi apa? Muda, kreatif, kaya raya, ahli surga. Muda, kreatif, kaya raya, ahli surga. Demikian pemirsa, mudah-mudahan menginspirasi. Saya Diana Rosianti, sampai jumpa.